Selamat pagi sahabat GPIB, jumpa lagi dalam Morning Call GPIB pada pagi hari ini, Rabu 26 Februari bersama dengan saya, Pendeta Giovanna Samantala Purlawal, Pendeta Jemaat dari GPIB Panjangan Kasih Bengalon, secara khusus melayani di Pos Karkas Getsemani kilometer 106. Mari kita mengawali pagi ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan satu hati untuk berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang maha murah, dengan segala kasih dan kebaikan Tuhan, Engkau menjadikan hari yang baru. Dan terima kasih untuk nafas kehidupan, kekuatan, dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami umat manusia. Kini mengawali pagi hari ini, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa memberkati kami dalam kelemahan dan keterbatasan kami, kuasa Allah yang menolong kami untuk dapat mengerti dan memahami setiap kebenaran firman. Bersabdalah bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Nehemia pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Nehemia pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai 13 yang menyatakan, terdengar keluhan keras dari rakyat dan para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berkata, kami serta anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak. Kami harus mendapat gandum supaya kami bisa makan dan hidup. Ada pula yang berkata, ladang, kebun anggur, dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada masa kelaparan. Juga ada yang mengatakan, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak dan dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami ini sedaging dengan saudara-saudara sebangsa dan anak-anak kami sederajat dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak. Bahkan beberapa anak perempuan kami harus kami biarkan dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Mendengar keluhan mereka dan berita-berita itu, aku menjadi sangat marah. Setelah mempertimbangkannya baik-baik, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, kamu masing-masing telah makan riba dari saudara-saudaramu, lalu kuadakan sidang jemaah yang besar terhadap mereka. Kataku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dijual lagi kepada kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Aku berkata lagi, tidak patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus hidup dalam takut akan Allah kita, supaya terhindar dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku, saudara-saudaraku, dan anak buahku telah meminjamkan uang dan gandum kepada mereka. Biarlah kita hapuskan utang mereka itu. Kembalikanlah hari ini juga kepada mereka ladang, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Juga hapuslah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu pinjamkan kepada mereka. Jawab mereka, kami akan mengembalikannya dan tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan melakukan seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh orang-orang itu bersumpah untuk menepati janji mereka. Aku juga mengebaskan lipatan bajuku sambil berkata, begitulah setiap orang yang tidak menepati janji akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi melarat. Seluruh jemaah berkata, amin, lalu memuji-muji Tuhan. Rakyat pun menepati janjinya itu. Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB, selamat pagi dan apa kabarnya hari ini? Semoga kita berada dalam kondisi yang baik-baik saja di kehidupan kita masing-masing. Ada pertanyaan refleksi yang silakan Ibu Bapak, Saudara-saudara jawab secara pribadi. Pernahkah kita mengeluh dalam kehidupan ini? Dan kemudian apa penyebab kita mengeluh dengan hal yang terjadi di kehidupan ini? Saudara-saudara, sahabat GPIB,
bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, kita juga membaca tentang keluhan yang terjadi dari rakyat dan juga pihak para istri. Ketika mereka protes karena besarnya penderitaan dan hebatnya hal yang mereka hadapi saat itu. Dikatakan bahwa Nabi Yeremia bersama dengan orang rakyat yang membangun tembok Yerusalem, mereka menghadapi tantangan yang luar biasa hebatnya, berkaitan langsung dengan kebutuhan-kebutuhan dan keperluan-keperluan pembangunan tembok Yerusalem. Tidak hanya sampai di situ, masalah berikutnya adalah terkait dengan keluhan yang dialami oleh para rakyat dan juga para istri, karena mereka diperhadapkan dengan kekurangan penderitaan, kekurangan makanan bagi keluarga, ladang, kebun anggur, dan rumah yang digadaikan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan pokok mereka. Bahkan dikatakan rakyat harus meminjam uang untuk membayar pajak ladang dan juga kebun. Tidak sampai di situ, bahkan anak-anak mereka pun juga harus menjadi budak. Mereka harus melepaskan anak-anak mereka untuk menjadi tebusan hutang. Nah, persoalan ini yang kemudian membuat Nehemia menjadi marah, dan kemudian ia menggugat para pemuka dan para penguasa untuk menyampaikan hal apa yang dia inginkan untuk dilakukan. Kemudian kita tahu bahwa akhirnya Nehemia meminta untuk mereka dapat mengupayakan mengatasi permasalahan yang ada dengan memberikan pinjaman uang dan juga gandum. Bahkan Nehemia juga menginginkan supaya para hutang dan juga hal yang dimiliki yang telah diambil oleh dari rakyat dapat dikembalikan, sehingga mereka hidup dengan baik kembali karena mereka bebas dari hutang dan segala apa yang mereka punya mereka dapatkan kembali. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, dari sini kita dapat melihat bagaimana Nehemia itu peka terhadap kebutuhan-kebutuhan orang lain. Nehemia peka terhadap apa yang dirasakan oleh sesamanya dalam penderitaan dan pergumulan. Banyak orang pada masa kini kecenderungannya adalah kita lebih senang untuk mementingkan apa yang menjadi kebutuhanku secara pribadi. Yang penting aku tercukupi untuk hari ini. Persoalan tetanggaku, persoalan saudaraku, dan persoalan orang-orang di sekitarku itu bukan jadi persoalan. Karena apa? Karena kita hanya memikirkan tentang apa yang aku hadapi, dan kita menutup mata untuk kebutuhan-kebutuhan dan persoalan yang ada di sekitar kita. Hari ini, pagi hari ini kita belajar. Mari peka dalam segala persoalan dan penderitaan sesama. Mari peka untuk membantu dan menolong sesama kita. Ketika hari ini Tuhan izinkan untuk saya dan ibu bapak, saudara-saudara menikmati hari yang baru, Tuhan juga tidak pernah menutup berkat untuk kita. Maka ketika hari ini saya diberkati dengan kekuatan, dengan kesehatan, saya diberkati dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan, maka Tuhan juga sebenarnya menginginkan untuk saya dan ibu bapak, saudara-saudara, juga menjadi kepanjangan tangan Tuhan, jadi saluran berkat yang peka untuk melihat keberadaan orang lain. Selamat menjalankan kehidupan hari ini, dan selamat menjadi pribadi yang juga peka untuk mau melihat sekeliling kita, dan peka untuk mau menolong sahabat dan orang lain. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Sahabat GPIB, mari kita satu hati, kita berdoa. Tuhan yang kami sembah, kami puji dan muliakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan penebus dan juru selamat kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini, Tuhan boleh menganugerahkan segala berkat kasih karunia, kekuatan dan kesehatan, nafas kehidupan, dan terima kasih ketika kami juga boleh disapa dengan kebenaran firman Tuhan yang menolong kami, mengingatkan kami untuk kami peka terhadap situasi kondisi sesama kami yang ada di sekitar kami. Tolong kami juga Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong dan membantu sesama kami yang berkekurangan, sehingga kami tidak tinggal diam, tetapi kami juga mau berjuang
untuk bersama-sama menolong dan hadir bagi mereka yang membutuhkan. Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami juga mau menyerahkan seluruh hidup, tanggung jawab, kerja, dan usaha yang kami lakukan di sepanjang hari ini. Kiranya apa yang kami boleh lakukan dan kerjakan, Tuhan tolong semuanya, sehingga boleh menjadi kesaksian iman, bahkan biarlah apa yang kami usahakan dan upayakan di sepanjang hari ini, Tuhan buat berhasil. Dan kiranya Tuhan, kehidupan kami juga penuh dengan berkat Tuhan, sehingga kami tidak kekurangan satu hal apapun di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang bergumul, kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati mereka dalam setiap pergumulan-pergumulan dan tantangan yang dihadapi. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau mendengar dan menjawab setiap doa seruan yang mereka bawa kepada Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami ketika seringkali kami melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami dan perbarui hidup kami. Dan biarlah seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami, ini sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, kami berdoa. Amin. Demikian Morning Call pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat melanjutkan segala tanggung jawab aktivitas kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.